warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan-kawan semua. Semoga hingga detik ini dan hari-hari mendatang kawan-kawan selalu sehat selamat, sukses mulia, dilancarkan segala aktivitas dan urusannya sampai tuntas tentunya. Jumpa lagi dengan saya di channel Baca Trending, channel yang mengajak Anda untuk mengamati, memantau perkembangan isu atau peristiwa melalui kata-kata kunci yang penting tentunya di jagat digital. Nah, hari ini dalam seminggu terakhir tentu banyak isu tetapi kalau kita lihat tampaknya mungkin perlu kita masih sekali lagi menyoroti tentang kasus yang menghebohkan di negeri ini, yaitu Ferdy Sambo. Sekitar seminggu lalu Baca Trending sebetulnya sudah mengangkat isu ini, tapi kalau dilihat perkembangannya tampaknya isu ini, masalah Ferdy Sambo ini isunya makin berkembang gitu kan kawan sekalian. Oleh karena itu saya memutuskan untuk mencoba menyoroti sekali lagi apa sih perkembangan isu apa terkait Sambo ini. Kalau kemarin kalau Anda lihat misalnya memang selain masalah rekayasa kasus, terus kemudian ada tagar yang begitu besar pada saat itu, ada sebagian banyak netizen yang mencoba untuk menekan Kapolri untuk mengusut kembali kasus KM9 ya. Nah sekarang apakah masih ada atau bergeser isunya, kita periksa bersama-sama kawan-kawan. Kita langsung masuk ke mesin agregator secara live gitu. Langsung ketik saja kata kuncinya biar tidak lama. Kita lihat di time frame seminggu terakhir ya. Hingga hari ini pukul 18.28. Ya, ada 195 ribuan exposure result dari berbagai platform media ya, Twitter, YouTube, TikTok, portal online atau online news dan lainnya. Ini resultnya, lalu kemudian engagement, respon publik di situ ini tinggi sekali. Ini menunjukkan bahwa kasus ini masih menjadi perhatian publik ya, cukup serius, yaitu mencapai 3,1 juta. Ini apakah dalam bentuk komen, like ya, atau view, sekedar menonton video gitu, dan share. Nah, sentimennya kita lihat itu ada 24,4% negatif. Namanya kawan-kawan negatif ya. Lalu yang positif itu hanya 4%, selebihnya netral kawan-kawan sekalian. Langsung saja ke top 10 atau top isunya. Apa sih dari 195.000 expose itu, apa yang dibicarakan, apa yang paling dominan kira-kira begitu kan? Oke. Ya, kita sambil santai-santai kita amati, yaitu ada tagar yang besar ya, tentu antara Aiman dan Koran Tempo. Di sini Ferdy Sambo sudah pasti tagarnya besar ya, tapi ini ada Aiman dan Koran Tempo. Nah ini tampaknya memang memperlihatkan tagar ini, memperlihatkan Aiman ini dari Koran Tempo, dan Aiman ini adalah bagian dari dia yang secara serius, secara intensif menyoroti kasus ini. Koran Tempo, lalu tentu ada media-media lain meskipun tidak sebesar Aiman dari Kompas TV dan Tempo ya. Ada di situ, ada Kumparan kalau kita lihat, terus kemudian ada Tempo Metro, ada CNN ya, ada CNN, ada Kumparan di sini. Terus ada TikTok Berita yang juga mengikuti, terus mungkin ada yang lagi bisa Anda baca ya, karena kadang-kadang kecil-kecil kan kawan.
Nah, selain itu ada juga soal, wah ini besar kawan-kawan, ya, yang besar lagi yaitu Putri Chandrawati yang sudah menjadi tersangka cukup besar. Nah, memang ini isu lama. Kemarin kita tahu Putri Chandrawati melihat ketika sebelum terungkap menjadi tersangka, Putri Chandrawati dianggap sebagai korban, tapi tampaknya dia bagian dari aktor ya, atau yang dalam skenario pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, ini isu lama, kawan-kawan. Ini ada periksa Fadil ya, ada periksa Fadil dan ada bongkar circle Sambo. Artinya, nah ini kawan-kawan sekalian, ternyata periksa Fadil, kalau Anda simak lagi video video baca trending di seminggu yang lalu, periksa Fadil ini cukup muncul juga kawan-kawan, dan ini menjadi seolah-olah publik masih menunggu apakah memang ada keterkaitan antara Irjen Fadil Imran yang notabene menjabat Kapolda Metro Jaya ya, itu diperiksa gitu. Nah, kemudian ada periksa Fadil harga mati, ini ada yang terkait Fadil juga ada. Kita cek lagi apakah ada yang sama begitu. Ya, itu kawan-kawan. Yaitu ada sekitar 2 setidaknya yang terlihat, yang saya lihat di sini. Ya, kita cek ya kawan-kawan, apa sih isinya dari periksa Fadil ini, siapa yang mengangkat tagar ini kawan-kawan. Cek saja. Cek. Periksa siapa aja di sini. Oke. Ada Dron Hamdi ya. Di sini ada juga ada peternak ayam, ada Lambe Waras. Nah, kita cek dulu yang pertama nih, karena komentarnya respon dari jagat netizen cukup besar ya. Oke. Peternak ayam ya, ini peternak ayam. Ngurusin ayam, ngurusin soal ini ya. Oke, itu nah ini mengatakan kuasa hukum. Nah, dia peternak ayam, akun Bento ya akunnya ini, tapi di sini terlihat peternak ayam. Kuasa hukum keluarga Brigadir J belak-belakan sebut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran tahu skenario palsu. Wah, ini perdugaan atau tuduhan nih kawan-kawan dari kuasa hukumnya, saya tidak tahu. Tapi ini diposting pada 18 Agustus ya, dan ini dikomentari oleh 1.600 akun dan di retweet 388, di like 1.200-an akun ya. Followernya lumayan lah ya, 4.000-an ya, meskipun tidak begitu besar, tapi setidaknya kalau dilihat dari responnya itu ternyata memang akun ini menarik perhatian publik ya, dengan mengangkat dugaan dari kuasa hukum Brigadir J ini terhadap Kapolda Metro Jaya. Ada juga cek lagi tuh kawan-kawan. Ya, selain peternak ayam ini ada Lambe Waras kan. Ada Lambe Waras, kita cek nih. Wah, ini apanya Lambe Turah ya? Cabangnya atau anak cucunya atau yang berbeda, sama sekali berbeda. Dia mengunggah begini, meski Ferdi Sambo sudah dipecat dari institusi kepolisian, tapi Fadil akan seperti kerikil dalam sepatu di institusi kepolisian RI. Kalau mau bersihkan lumbung jangan tanggung-tanggung. Teks Sambo harus dibersihkan. Wow, sampai bersihkan akar-akarnya. Ini ada 2 tagar, periksa Fadil dan periksa Fadil harga mati. Wah, ini Lambe Waras ini akun yang tampaknya cukup, salah satu influencer yang cukup berpengaruh ya. Kalau dilihat dari
followersnya ini besar sekali kawan-kawan. 123.000 lebih follower. Wow. Lalu unggahannya cukup direspon cukup tinggi oleh 1.400-an akun, di retweet bahkan 316, dan di like oleh 1.000 lebih kira-kira. Lambe Waras, mudah-mudahan ya, saya tidak tahu apa direspon, sejauh mana Kapolri merespon ini. Tentunya Kapolri tidak begitu saja atau tidak secara gegabah ya melihat aspirasi publik ini. Kita percayakan Kapolri akan bertindak profesional, cermat ya, dalam merespon soal desakan publik untuk Fadil agar diperiksa. Kita lihat aja. Tapi ya inilah ini kawan-kawan apa yang tampak di mesin dalam menangkap isu atau kata kunci di jaga digital ini kan. Nah, selain periksa Fadil, oh ya, mungkin baiknya sebelum masuk ke lanjutnya kita lihat ini kan, ya. Apa sih yang oleh Aiman ya, tadi sempat terlewat gitu. Apa sih yang diangkat oleh Aiman ini? Oh ya, tentang uang dengan jumlah banyak ditemukan di rumah Irjen. Oh iya. Jadi dalam pemeriksaan, dalam penggeledahan ternyata ada sejumlah uang kawan-kawan. Irjen ini saya tidak tahu apakah ada kaitannya dengan pembunuhan Joshua dengan uang itu atau itu ada kasus lainnya. Tapi yang jelas ketika Aiman melalui Kompas TV ini menyoroti ini berarti sesuatu yang sangat krusial ya di luar kasus pembunuhan itu, atau mungkin ada kaitannya. Kita ikuti perkembangannya. Lalu koran Tempo yang mengangkat apa? Besar Tempo. Terima kasih Tempo yang sudah mengupdate ya, memperbarui soal perkembangan Sambo ini. Terima kasih juga Aiman yang secara intensif memberikan update pembaruan isu-isu terkait kasus Ferdi Sambo ini. Nah, koran Tempo tampaknya mengangkat tema yang hampir sama, isu yang hampir sama ya. Tim khusus Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI disebut tengah menelisik temuan uang ratusan miliar rupiah di rumah Inspektur Jenderal Ferdi Sambo, bisa terancam dijerat dengan pasal pidana pencucian uang. Kawan-kawan, ini isu lain ini ya. Artinya Tempo tidak hanya berhenti melihat kasus ini sebagai kasus pembunuhan. Kalau dilihat dari ini, Tempo tampaknya ingin melihat bahwa terungkapnya kasus Ferdi Sambo dan terbunuhnya Ferdinand Joshua itu merembet pada kasus-kasus lainnya, yaitu soal pasal pidana pencucian uang ya. Kawan-kawan, ini itu yang saya lihat bahwa ternyata isunya begitu berlapis kawan-kawan. Kita lihat perkembangannya ini terkait apa uang itu dan untuk apa ya. Ikuti saja perkembangannya nanti. Selanjutnya bagaimana Polri menyikapi ini ya. Nah, tampaknya ini isunya berlapis, bukan hanya pembunuhan tapi juga kalau Tempo katakan pencucian uang. Apakah ada kaitannya dengan terbunuhnya Brigadir Joshua? Kita tidak tahu, kita tunggu perkembangannya dan kita tunggu update dari Aiman dan Kompas TV dan Tempo. Lalu kawan-kawan, ini ada tadi sudah periksa Fadil ya. Nah, ini ada bongkar circle. Ya, kawan-kawan, ini mungkin terkait dengan kita tahu ya bahwa beredar semacam bagan atau grafik gitu ya tentang Kaisar Sambo itu. Mungkin ini ada kaitannya dengan bongkar circle Sambo ini kawan. Kita tahu bahwa kepolisian atau Polri sudah mengamankan begitu 83 personil ya, Polri ya.
Nah, ini menunjukkan juga keseriusan ya dari Polri bahwa dia tidak main-main. Ini untuk pertama kalinya, wow, ini melibatkan anggota Polri secara berjemaah, kawan-kawan ya. Di sini ada Van Embling, Cak Embling, dengan mengutip Menko Polhukam bahwa Mahfud MD menyebut ex-Kadif Propam Irjen Verdi Sambo ini memiliki kelompok yang sudah seperti kerajaan di internal. Wow. Ya kawan. Jadi ini ternyata ini mengutip dari pernyataan Mahfud MD ya kawan. MD mengatakan seperti itu. Oke. Oh. Nah, ini dari Kopral. Ini ada, kita cek ya, ada akun yang ini akun nggak tahu kawan-kawan. Ini akun aneh ini. Followernya sedikit tapi responnya banyak sekali. Ya, dari seorang Kamarudin Simanjuntak, dibuka sesuai fakta, bongkar Circle Sambo, persembahan dari Iwan Fals untuk oh, ini apa kaitannya dengan Iwan Fals, saudara-saudara? Kita bisa cek nih. Ini apa? Nah, ini menariknya, ini followersnya kecil, Kopral ini, Mr. Brad 46 ini, tetapi engagement responnya masyarakat sangat besar ya. Dia mendapatkan 3.500 komentar, di retweet oleh 744 dan di like oleh 2.700 akun. Ini luar biasa ya. Akun yang baru followernya sedikit, secuil, tapi direspon oleh publik cukup tinggi. Mungkin karena isunya ya, saya tidak tahu. Saya diklik coba naik ke sini. Oh, ini dia. Ternyata Iwan Fals. Gak ada suaranya kan? Kita cek dulu. Oh. Oh, ini dia. Oke kawan, itu tadi ternyata dia mengunggah akun ini, mengunggah nyanyian dari Iwan Fals yang dihubung-hubungkan dengan kasus ini kan, mafia tadi. Well, itu mungkin yang membuat akun dengan sedikit follower ini banyak mendapatkan respon ya, karena tampaknya membawa-bawa Iwan Fals ya, seorang legenda musik, salah satu legenda musik Indonesia. Memang sejauh ini, sejak dulu Iwan ini dikenal cukup kritis. Nah, ini mungkin materinya cukup mengundang penasaran respon publik yang lebih besar. Oke, itu kan kawan. Lalu kemudian apa lagi tadi? Ini Babe Aldo, apa Tito Karnavian termasuk yang wow, ini sudah apa hubungannya dengan Tito kan kawan? Coba cek ya, kenapa dia masuk dalam tagar terkait dengan Circle Sambo. Oh, ini dari Babe Aldo. Ini Babe Aldo ini seorang influencer yang cukup YouTuber ya, yang juga populer ya. Ada 40.000 Twitter followers, dikomentar oleh 762 akun, lalu kemudian di likes ya. Wah kawan-kawan, ada musik
Ya, kita lanjutkan lagi kawan. Jadi ini ya Babe Aldo ini saya nggak tahu nih. Apakah kita cermati profil Tito? Nah, Tito Karnavian termasuk mendapatkan aliran dari Verdi Sambo. Ini bertanya nih Babe Aldo ini. Ada YouTube-nya. YouTube-nya kawan-kawan. Pembunuh berencana hukuman mati Sambo, Fadil Hendra dan Budi Prita Sumartin. Oke. Chief of Police must be able to clean up the police who like this. Oh, saya nggak tahu maksud dari ini. Tiba-tiba ada Jenderal Fadil. Ya. Kenapa? Di mana ini ya kan? YouTube-nya tadi. Oh, YouTube-nya di sini kawan, maaf. Oh, ini kawan-kawan ternyata yang terkait iklannya udah banyak kawan. Ini YouTube-nya sudah dilihat 20.000 ya, diunggah. Oke itu kawan, Babe Aldo ternyata punya membuat video tersendiri soal itu ya. Memangnya apakah apa maksudnya dari Babe Aldo? Apa dia sudah punya data, kita tidak tahu. Tapi ini semacam spekulasi juga kawan-kawan ya. Harus hati-hati juga karena memang meskipun memang kita tahu bahwa isu soal Kaisar Sambo itu melibatkan banyak pihak. Kalau itu benar itu masih didalami juga, belum tentu benar juga kawan-kawan. Tapi Babe Aldo ini cukup berani di channelnya ya, yang mempertanyakan ini apakah spekulasi atau Babe Aldo itu sudah dapat informasi yang meyakinkan gitu. Kalau tidak ini bisa menjadi spekulasi tersendiri ya. Tapi kita lihat kawan-kawan, kasus pemeriksaan penyelidikan ini juga masih berjalan. Kita lihat Polri, kita percayakan pada Polri bekerja secara profesional untuk menelusuri ya kasus ini kawan-kawan. Tapi setidaknya kalau dari kita lihat perkembangan terakhir, kalau dilihat keseriusan Polri, kita bisa lihat dari diamankannya seperti yang saya bilang 83 personil ya, bahkan dari level jenderal hingga level KBP, Kompol dan sebagainya kawan. Baik kawan-kawan sekalian, itu tadi soal ini. Jadi ada sekali lagi ada Aiman dan Koran Tempo yang mengangkat tadi soal aliran dana ya, tempatnya uang ratusan miliar di rumah Verdi Sambo. Lalu kemudian ada soal periksa Fadil dan bongkar Circle Sambo. Nah ini kira-kira kawan-kawan isu yang berkembang dalam seminggu terakhir soal Sambo ini. Nah di sini ada juga isu-isu tagar-tagar kecil soal salut ketegasan Polri. Saya kira ini perlu diapresiasi kawan-kawan ya. Ada desakan dibuka sesuai fakta saja. Saya kira ini mengamplifikasi seruan Pak Jokowi agar tidak perlu ditutup-tutupi ya. Nah ini kita perlu apresiasi kawan-kawan. Polri kerja ingin mengatakan bahwa ini mungkin adalah respon dari polisi rekayasa kasus ya, sehingga direspon bahwa Polri sama profesional. Kita coba aja lah kawan-kawan, siapa sih yang mendaftarkan ini dari publik atau bagaimana isinya, penakun siapa yang
meramaikan tagar ini. Ini ada cek kejadian, Kompolnas mengapresiasi langkah Polri, Kompolnas ya, Kompolnas itu Sambo ya. Oke, ini terkait juga dari Arneta, Wakil Ketua Partai Golkar Jabar, yang diunggah oleh Arneta ya, Arneta Jo, itu seorang dia mengunggah respon tanggapan dari Wakil Ketua Partai Golkar Jabar Ade Ruhandi, kinerja Polri Jenderal Listio Sigit dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Apa yang dilakukan Listio sangat berani dan profesional, tidak pandang. Oke, salut ketegasan Polri. Ini diunggah oleh hari ini ya, diunggah hari kemarin kawan-kawan, pukul 1 siang. Nah, itu Arneta ini memiliki cukup lumayan 14.000 followers dan direspon oleh lumayan lah ya, di retweet oleh 17 dan di like oleh Oke, ini akun-akun yang mencoba mengapresiasi melihat kinerja Polri secara objektif gitu. Nah itu kan kawan sekalian, selain selalu ketegasan Polri, mungkin ada ya, ada tangkap urusan dengan Denny Siregar, dibuka sesuai fakta lagi, bisa kita cek di sini. Putri Candrawati sudah sudah jadi tersangka. DPR untuk negeri, Denny Siregar lecehkan Polri. Kaitannya apa kamu? Nggak paham kenapa Denny Siregar masuk dalam urusan Sambo. Kira apa isinya biar kita tidak menyangka-nyangka. Sudah terluka disiram air cuka setelah Ferdi Sambo, kini Denny Siregar yang melecehkan institusi Polri. Apakah Denny Siregar lebih kuat dari Ferdi Sambo? Oke, urusannya ya. Monica yang mana nih? Wah, ini Monica ini salah satu influencer dengan 42.000 followers. Unggahannya soal Denny Siregar nih cukup direspon banyak orang ya, dikomentari 2.000 sekian, lalu di retweet 576 akun dan di likes 1.500 akun. Kita cek saja kawan-kawan, apa maksudnya, di mana letak dengan hubungan Denny Siregar dengan Sambo. Oke, kayaknya akun Monica ini tersinggung ya dengan unggahan Denny Siregar yang mengedit polisian dengan siapa nih kan? Ini kalau tidak salah saya Didu ya. Ya, tidak ada kaitannya, cuman mungkin ya di tengah, maksudnya dari Monica ini di tengah soal Sambo. Ya ini soal persepsi kawan-kawan, silakan. Mungkin Denny Siregar ya tidak ada maksud ke sana ya, tapi memang yang jelas ini tidak ada hubungannya dengan Sambo langsung ya. Oke kawan-kawan, ya harus tetap hati-hati dalam mengunggah unggahan materi di media sosial kawan-kawan ya, karena memang situasinya sedang gonjang-ganjing begini, sangat sensitif, jadi hati-hati saja pada kawan-kawan sekalian. Jadi sekali lagi ini tidak ada kaitannya dengan soal tangkap dan Denny Siregar melecehkan Sambo kepolisian atau Polri, tidak ada kaitan dengan Sambo sama sekali kawan-kawan. Ya kawan-kawan sekalian, ini sekali lagi ini kira-kira update dari saya untuk melihat apa yang terjadi di Jaga Digital terkait perkembangan isu Sambo. Ternyata memang perkembangannya tidak hanya terkait dengan pembunuhan Brigadir J, tetapi juga tadi dengan ditemukannya sejumlah uang ratusan miliar. Koran Tempo misalnya mengatakan ini sudah menyangkut bisa jadi dimungkinkan diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Ini isunya sudah berlapis ya.
Demikian juga Aiman juga mengangkat isu yang sama, temuan jumlah uang miliaran di Verdi Sambo. Lalu kemudian ada periksa Fadil dan bongkar si Sambo di ini kawan-kawan sekalian, ini tampaknya memang kasus Verdi Sambo ini akan sebuah pembuktian sejauh mana Polri profesional dan punya keseriusan untuk mengungkap kasus yang tidak sederhana ini, dan menyangkut mungkin reformasi internal Polri ke depan ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama kawan-kawan, mudah-mudahan Polri itu tadi tegas, profesional ya, sehingga citra Polri di mata publik dan kepercayaan Polri oleh publik tetap terjaga dan semakin meningkatkan sekalian. Baik kawan-kawan sekalian, itu saja dari saya. Terima kasih kawan-kawan sudah, mereka yang selama ini mampir gitu di channel Buka Trending, dan mohon dukungannya. Ke depan saya akan buka channel ini, akan tampil atau mengunggah atau menyajikan video-video dengan isu-isu yang berbeda tentunya ya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing, tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, lalu sibuk mencari kambing hitam. Selusin kepala tak berdosa, berteriak hingga serat di dalam negeri yang congkak, lalu senang dalam tertawa. Yahaha. Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan, menyerang dalam gelap, memburu kalah haru dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Memburu kalah haru dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk mengantau? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lali terkencing-kencing, tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, lalu sibuk mencari kambing hitam. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkencing-kencing, tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, lalu sibuk mencari kambing hitam.